Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in nama ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang hikmat ini kita masih diberikan kesempatan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk bisa bertemu dalam agenda tahrib Ramadan yang dilakukan secara virtual melalui Google Meet. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan umat terbaik yang menjadi panutan kita umat manusia. Semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Baiklah para peserta tahrib Ramadan virtual, hari ini kita akan mengadakan tahrib Ramadan secara virtual bersama pemateri kita, yaitu Ustadz Raji, Magister Pendidikan Islam, yang merupakan pemateri dari MUI Lubuk Linggau, dengan tema mengoptimalkan Ramadan di saat pandemi. Jadi walaupun kita setengah berada keterbatasan gerak, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan tahrib Ramadan secara virtual dengan tema mengoptimalkan Ramadan di saat pandemi. Baiklah, inilah pemateri kita, Ustadz Raji, Magister Pendidikan Islam. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih, Iwan Ahnalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas curahan nikmat yang telah Allah berikan. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihwani fillah rahimakumullah, melepas rindu ana pribadi kepada antum semua, mudah-mudahan dengan pertemuan kita menggunakan media digital ini bisa menghilangkan rasa rindu kita yang sudah beberapa minggu tidak dapat berjumpa, bertemu, berbicara secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi pelepas rindu untuk kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwasanya kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang tentunya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau menurut hisab, insya Allah hari Jumat nanti itu sudah memasuki 1 Ramadan. Sedangkan menurut Ru'yatul Hilal masih dalam proses. Mudah-mudahan nanti besok malam sudah ada pengumuman kapan kita dimulainya. Tentunya kita bersama akan mengikuti arahan dari pemerintah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita pun akan termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan segera memenuhi panggilan ini. Walaupun puasa tahun ini sedikit berbeda dengan puasa tahun-tahun sebelumnya. Bahkan saya pribadi merasakan baru sekali ini puasa yang berbeda, karena puasa tahun ini kita di tengah pandemi COVID-19 yang terkenal dengan Corona, yang kita dilarang untuk saling berkumpul, dilarang untuk berdekatan. Makanya kemungkinan Ramadan tahun ini sangat berbeda. Ini akan menjadi cerita tersendiri bagi kita semua, cerita kepada generasi-generasi setelah kita nanti. Bahwasanya ada satu kali Ramadan yang kita lalui, yang Ramadan itu semaraknya bukan di masjid,
Semaraknya bukan di musola. Bahkan nanti ketika Idul Fitri, semaraknya bukan di jalan dengan bertakbir, tapi kita semarakkan rumah kita. Maka Ramadan tahun ini kita bersama keluarga. Khusus kalau selama ini mungkin kita sering berdoa atau sering kita berucap, bermohon, kapan bisa membersamai keluarga? Kayaknya inilah kita bisa membersamai keluarga dengan baik. Kesempatan. Atau kalau pada Ramadan-Ramadan yang lalu kita sering mendapatkan materi dari para ustadz kita bahwasanya Ramadan itu salah satu hikmahnya adalah bulan keluarga. Nah, bisa jadi bulan keluarga pada tahun-tahun yang lalu itu belum maksimal. Gitu kan? Kita mengatakan itu bulan keluarga, tapi ternyata kita tidak bersama keluarga karena kita masih ramai beraktivitas di luar. Kita masih sibuk dengan pekerjaan, kita masih sibuk keluar ke sana kemari, apalagi biasanya dekat-dekat dengan Idul Fitri, wah semakin sibuk keluar mempersiapkan Idul Fitrinya. Nah, tahun ini Allah menyayangi kita yang berbeda. Bahwasanya kita itu memang diminta oleh Allah dengan pandemi virus corona ini, ya, kita diminta oleh Allah untuk membersamai benar-benar dengan keluarga. Maka tahun ini kita ibadah Ramadan menggapai gelar takwa itu bukan sendirian tapi bersama keluarga. Kita taraweh di rumah, berbukanya di rumah. Selama ini kita nggak mau dengan keluarga tapi bukanya di tempat-tempat lain. Dengan teman alumni SMP, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliahan, nanti teman sekelas, teman satu geng, teman satu liko, mantan liko, dan lain sebagainya. Sehingga alasan kita dengan keluarga ternyata tidak dengan keluarga. Nah, tahun ini Allah paksakan kita dengan pandemi COVID-19 ini harus bersama keluarga. Bagaimana caranya? Ya, mudah-mudahan dengan ini, kalau selama ini kita sudah soleh individu, nanti kita bukan secara individu lagi, tapi kita bisa soleh bersama keluarga. Ya kan? Soleh bersama keluarga. Itu harapannya. Karena memang kita itu kan disuruh menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan ini saatnya nih. Benar-benar kita rangkul. Ya kan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada. Majelis Ulama Republik Indonesia sudah menganjurkan kepada kita, bahkan Kementerian Agama Republik Indonesia pun sudah menganjurkan dengan kita, memberikan arahan bagaimana cara beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Kita ikuti bersama nanti itu. Dan insya Allah tidak mengurangi rasa, tidak mengurangi pahala antara ibadah di rumah dengan ibadah di masjid, apalagi dengan kondisi yang demikian. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah, memang sesungguhnya ibadah Ramadan selama ini kalau yang dilakukan oleh Rasulullah itu di rumah, kecuali berperang, ya kan? Kita ingat sejarah Rasulullah itu taraweh di masjid itu cuma 3 malam dalam sebulan. Lainnya di rumah. Dan ini kita nanti di rumah bener nih. Iya, karena taraweh di masjid, di musola, beramai-ramai itu yang dilaksanakan ba'da isya, setelah salat isya, itu dimulai sejak zamannya Umar bin Khattab. Zamannya Abu Bakar belum. Pada zamannya Umar bin Khattab baru dilaksanakan. Karena apa? Umar bin Khattab itu melihat sepi. Nah, maka beliau berijtihad untuk sholat taraweh bersama. Jadi itu adalah sunnah yang dilakukan sama Umar bin Khattab. Karena ketika sahabat yang melakukan itu juga bisa menjadi landasan kita untuk beribadah. Nah, kalau Rasul sendiri di rumah. Alhamdulillah sekarang kita disuruh di rumah. Di rumah ini sekarang. Ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
kita berharap karena tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 183, orang berimanlah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka mari kita tingkatkan keimanan kita. Dengan bersiap Ramadan ini tingkatkan keimanan, karena orang yang berimanlah yang tergugah hatinya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzi bahwasanya orang yang beriman, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dengan meningkatkan keimanan ini. Ya. Ayo, masih beberapa hari lagi ini, 1-2 hari lagi kita memasuki Ramadan, iman kita harus diperbaiki. Ya, disemangatin. Jangan sampai justru dipanggil Ramadan kita tidak berpuasa, walaupun di tengah pandemi tetap berpuasa karena puasa di rumah. Iya. Walaupun kita ada isu, ada orang mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk membuat fatwa agar puasa Ramadan tahun ini dibayar fidyah saja, tidak usah puasa gitu kan. Ada itu yang mengusulkan, sudah ada tuh, tapi sudah dijawab tidak ada syariatnya itu. Di tengah pandemi kita tetap berpuasa karena puasa tidak mesti rame-rame. Ya kan, individu. Puasa itu kan yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain nggak tahu. Dan nggak perlu yang lain. Sedangkan tarawih itu sunnah. Tarawihnya itu sunnah. Tarawihnya sunnah. Membagikan takjil di pinggir jalan on the road itu sunnah. Gitu. Tadarus bersama sendiri biasanya kan, nggak mesti bersama. Sedangkan puasanya yang wajib itu di rumah sendirian kita dengan Allah saja, tidak dengan orang lain. Maka nggak ada dalil, nggak ada dasar untuk meniadakan puasa diganti dengan fidyah. Ya tetap yang bisa yang boleh dibayar dengan fidyah itu orang-orang tertentu, orang yang sakit, ya kan, yang sakitnya sudah menahun, gitu, orang yang tua payah, itu aja. Ibu yang hamil melahirkan, dikhawatirkan tahun depan bakal hamil lagi, atau dia bakal tidak sanggup, baru bayar fidyah. Kalau masih bisa bayar fidyah, silakan bayar fidyah. Bisa dibayar dengan qadha, silakan diqadha, puasanya nggak boleh dengan fidyah. Jadi gitu. Apalagi kita dengan COVID-19, berarti kita harus tetap wajib puasa. Orang beriman justru bersemangat. Dan mudah-mudahan ini menjadi penyehat. Karena puasa itu kan penyehat diri. Jadi dengan puasa ini mudah-mudahan semakin sehat. Kita terhindar benar dengan wabah virus ini. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau iman kita sudah bagus, puasa dengan semangat, nanti bersama keluarga silakan dibuat target masing-masing, 5 waktunya di rumah. Bila perlu ke yang punya anak laki-laki, ya kan, walaupun nggak punya anak laki-laki, azan di rumah. Abinya azan, anaknya disuruh azan di rumah 5 waktu. Jadi rumah kita berkumandang. Masjid kita pindahkan ke rumah dulu. Ya, azan 5 waktu. Dan saya alhamdulillah sudah 20-an hari lebih nih di rumah ini berkumandang azan 5 waktu. Ya. Subuh pun azan. Bahkan dipasang salon kecil sekarang biar orang dengar gitu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita ikutin itu. Ya. Selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini ya, tetap kita jaga makanan. Ya, saran saya makanan yang sehat, ya, yang halalan thayyiban, agar membuat diri kita sehat. Jadi jadikan momentum Ramadan ini sebagai perlawanan kita kepada COVID-19, Corona, sehingga selesai Ramadan ini keimanan kita naik, ketakwaan kita luar biasa, kita mendapatkan Idul Fitri dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya makanannya yang sehat, yang sesuai sunnah. Ya kan? Puasanya sesuai sunnah. Tetap sahur, berbuka. Ya kan? Kalau masih ada rezeki, beli kurma untuk berbuka puasa. Ya, biar sehat. Puasanya benar-benar sehat dan membuat diri kita sehat. Tuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaatkan sahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, benar-benar ini manfaatkan sebaik-baiknya. Dan utamakan keluarga inti. Yang jauh nanti dulu lah. Ya. Keluarga inti yang ada di rumah, ayah, ibu yang ada di rumah itulah. Ya, karena yang di luar masih dikhawatirkan. Ya. Dan sahur jangan ditinggalkan. Ini dalam masa pandemi ini nanti nggak sahur kan lemah.
Dan ingat di dalam sahur itu ada barokah kan? Ya, dalam sahur itu ada barokahnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan itu, mendapatkan keberkahan itu. Ya, dan jangan lupa karena Ramadan ini bulan ibadah, perbanyaklah ibadah yang lain, saudaraku rahimakumullah. Ya. Kalau biasa tilawahnya 1 juz ya ditambah. Kalau biasanya belum sampai 1 juz ya dijadikan 1 juz gitu. Kalau ternyata biasanya tuh enggak Ustaz, enggak baca, ya minimal bacalah tahunnya gitu. Ya kan, sambil bermunajat, berzikir kepada Allah, bermohon agar wabah corona ini terhindar. Dan mudah-mudahan ini karena ini bulan dikabulkannya doa, nah kan? Bulan dikabulnya doa, kalau kita semuanya bersama-sama bermunajat dengan serius, dengan sungguh-sungguh kepada Allah, nanti akan diangkat. Biarlah Allah memberikan caranya untuk mengangkat penyakit corona ini, wabah ini. Biarlah Allah saja. Ya kan? Min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka aja. Ya kan, secara medis ada, ya kan? Nah, ini kita menginginkan keajaiban dari Allah dengan doa-doa kita gitu kan. Karena kalau menurut teori kita nih, berat Indonesia ini kan. Peningkatan setiap hari. Iya, peningkatan setiap hari udah tinggi. Alat medis kurang. Kedisiplinan masyarakatnya kurang gitu. Di banyak tuh yang membuat faktor-faktor lain yang terkadang dari sisi manusiawi kita berputus asa. Tapi kan kata Allah, la tayasu min rohillah, nggak boleh berputus asa dengan rahmat Allah, kan nggak boleh berputus asa. Nah, sandarkanlah itu dengan doa. Doa yang mana? Di Ramadan inilah. Ini kan di malam-malam di tahajud kita malam-malam nanti diperbanyak doa kepada Allah. Ya kan? Bukan hanya untuk diri kita pribadi, untuk diri kita, keluarga kita, ya kan? Bahkan sampai ke bangsa dan negara kita agar bisa terhindar dari COVID-19 ini serta diberikan kemenangan nanti di Idul Fitri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai pengantar kita untuk berdiskusi bersama di Tarhib Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki kita semua. Dan sebagai terakhir, saran dari saya pribadi, kita ikuti anjuran dari pemerintah, dari ulama, karena sudah sepakat se-Indonesia itu kita ikutin. Ya, bagaimana tata cara ibadah termasuk hubungan sosial, ya. Soleh sosial, kalau selama ini kita nolong orang, sekarang soleh sosial itu justru kita berjauhan sedikit dengan orang. Ya kan? Kalau dulu bersatu berkumpul teguh, sekarang justru ketika berpisah itu kita utuh. Gitu. Berpisah itu namanya utuh sekarang kita, karena kita sehat semua kan gitu. Kan gitu. Kalau kita dekat-dekat malah berbahaya. Gitu, saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khairan katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian materi singkat dari Ustadz Raji dengan tema mengoptimalkan Ramadan di saat pandemi. Bagi Bapak Ibu peserta tahrib virtual yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti setiap pertanyaan masuk, insya Allah akan dijawab satu persatu oleh Ustadz Raji. Oke, kepada peserta dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi ini Ustadz, selama Ustadz untuk menghadapi Ramadan ini, apakah ada tips-tips tersendiri Ustadz untuk setiap tahunnya, untuk apakah dari menu berbukanya atau momen-momen tertentu yang benar-benar dipersiapkan seperti itu Ustadz? Ya, sebenarnya seperti ini. Ramadan ini kan tamu besar bagi kita. Ketika ada tamu yang bakal datang ke rumah kita tuh harus persiapan yang matang gitu. Ya. Jangan sekedar diterima apa yang udah disiapkan, mau dikasih minum atau mau dikasih makanan apa gitu kan.
tamunya ini mau nginep atau enggak kan gitu. Iya, iya. Nah, ini sekarang Ramadan ini 30 hari bersama kita tamu itu. Nah, 30 hari, gitu. alhamdulillah tahunnya 30 hari. Iya, 30 hari bersama kita. Berarti kita perlu mempersiapkan karena kita bakal tidur bersama tamu kita kan gitu. Dia kan nginap di rumah kita Ramadannya gitu. 30 hari. Berarti persiapannya yang cukup matang. Apa itu persiapan di antaranya? Tadi keimanan, kemudian keilmuan. Ya kan? Ilmu kita harus banyak tentang Ramadan ini. Apalagi ini ya, Ramadan ini kan di tengah pandemi. Nah, jadi ilmunya harus lebih banyak. Ilmu bukan tentang ilmu Ramadannya saja, termasuk ilmu keimanan. Bukan berarti kita ke masjid itu karena biasanya ke masjid ini harus ke masjid ini, jangan takut. Ya, itu bukan keimanan yang benar justru karena orang beriman itu menjaga kebaikan itu lebih baik gitu, ya kan? Lebih utama menjaga kesehatan. Ya kan? Jadi demikian, hujan aja kita boleh berhenti. Boleh tidak sholat Jumat ketika hujan, contoh misalnya. Boleh tidak sholat Jumat. Panas yang terik itu. Yang ketika dengan panas, kalau di Arab itu kan panasnya luar biasa tuh. Dan dengan panas itu kita berbahaya untuk keluar dari rumah. Diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bukan hanya hujan, panas yang terik luar biasa gitu. Boleh tidak? Ketika kita dengan panas itu mau berangkat ke masjid terhalang, boleh tidak sholat Jumat? Karena sebagian besar teman-teman itu Ustaz, mereka merindukan ibadah di masjid itu. Benar. Sampai nyari-nyari mana masjid yang masih buka gitu. Masjid yang masih melaksanakan salat berjamaah seperti itu. Iya, padahal itu membahayakan diri kita. Oke, kita kuat sehat, bisa membahayakan orang lain. Dan membahayakan orang lain inilah yang sangat berbahaya karena kita nanti menjadi penyebar kan itu. Iya. Nah, penyebar penyakit yang dikhawatirkan ini. Wah, ini akhirnya kita zalim karena maaf nih, penyakit ini kita nggak tahu loh. Ya, kita dilihat Dan sekarang ini kan yang lagi ramai itu kan OTD. ODP. Bukan ODP tanpa orang tanpa gejala. OTG. Nah, yang OTG. Tanpa gejala. Jadi kita nggak diketahui itu, maka hati-hati, ilmunya harus diperbanyak. Nah, dengan ilmu yang banyak iman akan bagus. Kemudian yang ketiga persiapannya itu ya, ekonomi, keuangan. Biasanya aja Ramadan yang lalu dengan kita bebas mencari nafkah ke sana kemari itu ya, butuh ekonominya luar biasa, apalagi sekarang kan gitu. Merasakan ikat pinggang di kancing itu sudah dari kemarin-kemarin ini, apalagi Ramadan. Berarti ini butuh persiapan yang luar biasa lagi, maka manajemennya harus bagus lagi. Manajemen rumah tangganya harus bagus. Para umahat harus bisa memilih mana yang dipentingkan dulu. Nggak usah memperbaiki hordeng dulu. Nggak usah ngecat rumah dulu. Cari yang prioritas dulu. Yang penting sekarang isi perut dulu gitu kan. Tuh, gak usah mikirin baju lebaran dulu, gak usah. Itu. Yang penting persiapan selama Ramadan itu cukup gitu. Ya, karena mungkin berbeda, lebaran tahun ini berbeda dengan Ramadan yang kemarin. Bahkan dianjurkan itu nanti kita untuk silaturahmi lebaran itu cukup dengan video call gitu, teleponan, SMS, WA, tidak kunjungan langsung. Karena emang menurut ahli virus kan ini bahwasanya kita ini lebih peningkatannya memang di bulan April dan Mei ini. Justru puncaknya itu April, Mei. Nanti baru turun tuh di Juni. Mudah-mudahan akhir Juni selesai gitu. Nah, menurut teori mereka gitu. Makanya butuh persiapan yang panjang ini ekonomi ini kan. Nah, maka harus disiapkan ekonomi dengan baik. Dipilih-pilihlah, prioritaskan. Ya, terutama yang punya anak itu karena butuhannya lebih banyak gitu. Nah, itu ekonomi. Yang ketiga, yang keempat itu saudara persiapan itu kesehatan diri. Nah, ya, karena ya lagi musim pandemi, maka kesehatan harus dikuat, stamina kita dijaga. Iya, benar. Nah, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, gitu kan? Itu perlu itu, ya kan? Yang tidak mengandung banyak zat kimia, segala gitu kita sehat. Ini kita kembali ke sendiri-sendiri ini mulai ini. Makan yang sehat aja udah nggak usah kemana-mana, insyaallah. Ya, maka dijaga kesehatannya. Kemudian yang terakhir, saudaraku rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kesehatan ini yang perlu disiapkan adalah
Keimanan sudah, ilmu sudah, ekonomi sudah, kesehatan sudah. Nah, yang terakhir saudaraku rahimakumullah, i'tikad, niat yang kuat. Benar. Tuh, jangan sampai kita tidak berpuasa dengan baik. Tapi ana yakin ikhwani fillah, akhwatillah sudah bersiap menyambut ini dengan semangat, dengan niat yang kuat insyaallah. Ya, itu aja mungkin persiapannya. Oke, baik, Tat. Ini ada pertanyaan dari, boleh disebutin namanya? Boleh. Dari Bubu Cute. Persiapan apa yang mesti dilakukan agar puasa kita mendapatkan gelar-gelar orang yang bertakwa, Tat? Persiapannya agar puasa kita tuh mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa di selama Ramadan itu, Tat. Ya, sebenarnya tadi sama aja yang sudah saya jawab tadi ya. Kalau dengar insya Allah sudah dapat tuh. Iman, siapkan iman kita, kemudian karena yang dipanggil jadi orang bertakwa itu adalah yang beriman. Iya. Maka imannya harus diperbaiki, gitu kan. Kemudian ilmunya. Iya, karena apa? Orang beriman untuk menjadikan orang bertakwa itu dia perlu punya ilmu untuk beribadah. Maka ilmunya harus diperbanyak, dikejar. Ya, jangan sampai santai-santai. Kemudian tadi ekonominya agar bisa menjaga. Sebenarnya ekonomi itu bukan hanya untuk makan sih. Kalau bisa tetap bersedekah dalam kondisi demikian ini, obat terbaik banyak sedekah. Nah, itu butuh ekonomi yang bagus, maka disiapin, diatur. Daripada untuk beli hordeng baru, lebih baik untuk sedekah. Benar, Pak. Itu kan walaupun hanya sepotong kurma. Kalau kata Rasul itu walaupun hanya sepotong kurma. Kurma satu, kita punya cuma satu, potong dua, separuhnya disedekahkan, separuhnya untuk kita berbuka puasa. Itu, jadi harus disebutkan. Karena memang harus dikejar. Takwa itu harus dikejar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Nah, bersegeranya berarti cepat. Ampunan dan surganya Allah. Yang itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dikejar berarti. Jangan bersantai ya. Bagaimana caranya? Alladzina yunfiku wasarra waddarra. Ya, jadi harus bersedekah di jalan Allah itu dalam keadaan senang dan susah. Wal kadhiminal ghaiz, menahan marah. Wal afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Maka silakan nanti setelah ini di antara kita semua saling maaf-maafkan dan tidak mesti lagi keliling-keliling. Ya kan, mulailah sebarkan WA gitu kan. Ya, SMS dan sebagainya, mohon maaf kepada siapapun. Ya, yang pernah kita sakiti maupun yang diingat maupun yang tidak, mohon maaf semua untuk mendapatkan ampunan dan gelar takwa di sisi Allah. Mungkin itu. Ya, yang lain ada lagi? Ya, ini ada pertanyaan misalnya kayak gerak kita kan terbatas untuk ke masjid. Sedangkan ketika di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan itu ada namanya iktikaf seperti itu, Tat. Nah, bagaimana kita memaksimalkan iktikaf ini di tengah pandemi ini, di saat kita belum bisa memaksimalkan waktu kita di masjid itu, Tat? Ya, kita ganti di rumah. Walaupun namanya bukan iktikaf. Apa, Tat? Ya, namanya kita beribadah di rumah, tetap memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, tidak tidur di rumah. Kan di masjid itu kita juga untuk zikir, walaupun terkadang cuma numpang tidur kan. Iya. Nah, makanya ada orang ngomong mabit gitu kan, mabit, makan-makan, bincang-bincang, tidur kan gitu kan. Sama aja kalau kita di masjid cuma tidur aja sama. Tidak ada bedanya tidur itu. Jadi walaupun nanti kita di rumah, kalau kita maksimal ibadahnya, ya kan, tilawahnya maksimal, kemudian zikir malamnya maksimal, qiyamul lailnya maksimal di rumah, insya Allah sama saja. Ya kan, menunggu Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid. Walaupun memang utamanya itu di masjid. Ya, gitu. Nah, tapi dengan kondisi demikian yang sekarang ini lagi dalam darurat gitu kan, darurat. Maka di rumah itu insya Allah sama. Ya kan? Sama dengan selama ini kita sholat di masjid. Itu bagi laki-laki itu kewajiban di rumah. Sekarang tidak di rumah, sama wajib juga dia di rumah. Jadi kan sama, sholat di rumah, insya Allah sama, bersama anak, bersama istri, bersama keluarga yang sudah punya anak istri, tapi kalau yang belum ya dengan keluarga gitu. Oke, baik. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Irfan Ikhwan, Tat. Gimana caranya supaya Ramadan kita di masa pandemi tetap sama bermakna sama seperti masa biasanya, Tat?
Dengan kondisi ini kami merasa banyak yang hilang, tak berjumpa dengan saudara, tarawih bersama dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, saudaraku rahimakumullah, ini Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu yang tempat kita menyembah, tempat kita meminta itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ada di mana-mana. Gitu kan. Ingin bertemu Allah tidak mesti harus ke masjid. Ingin bertemu Allah tidak mesti harus di Baitullah. Di rumah pun ketika hati kita khusyuk dengan baik akan bertemu dengan Allah. Ya. Nah, dengan saudara kita sekarang itu yang dibutuhkan itu bukan bertemunya tapi doanya. Ya kan? Dan uluran tangannya. Maka melepas kerinduan itu kita kirimkan doa untuk mereka. Doa kesehatan, doa ampunan, ya. Doa keselamatan. Kemudian uluran tangan kita. Iya, saling membantu. Saling membantu. Ini yang sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara kita. Lepaskanlah kerinduan kita dengan itu. Ya kan? Lepaskan dengan itu. Tidak mesti berjumpa. Toh kita berjumpa, berdekatan juga. Tidak boleh berjabat tangan, sama saja. Iya, Sholat di masjid berjamaah tidak boleh berdekatan. ada jarak. Harus dijaga jarak 1 meter. Padahal ketika kita belajar sholat berjamaah itu, sholat berjamaah yang sempurna itu ketika barisannya rapat dan lurus. Iya, benar, Tad. Nah, bayangkan sekarang kita sholat berjamaah di masjid, dijarangkan. Berarti hikmah dari sholat berjamaah pun sudah hilang di situ. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang dari situ. Nah, kita sekarang kembalikan berjamaah itu di rumah. Selama ini tidak pernah berjamaah bersama istri, ajak istri kita berjamaah. Selama ini kita baik di masjid, khusus seorang laki-laki. Ya Allah, khusus luar biasa. Tidak tahu istri kita di rumah itu sudah sholat apa belum. Sholatnya di awal waktu atau di akhir waktu. Kan gitu. Selama ini kita itikaf di masjid 10 hari misalnya, ada yang 5 hari di masjid. Ketika malam akhir-akhir 21 sampai 30 itu. Kita tidak pernah melihat istri kita tuh kira-kira sama nggak dengan kita di masjid di rumah itu. Nah, sekarang ini saatnya kita kembali ke rumah. Ya kan, berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lain. Sekarang kita kayak gitu. Jadi sunnah kita sekarang membimbing keluarga. Sunnah kita sekarang adalah menjaga rumah kita, menjaga anak istri kita. Tilawah bersama keluarga. Rumah kita biar tidak seperti kuburan. Iya, benar. Selama ini kita tilawahnya di masjid, gitu kan, di rumah nggak tilawah. Nah, sekarang kita tilawah di rumah. Bayangkan nanti anak berkeliling di rumah, ya kan? Tada harus di rumah, anak, istri, Allah. Mungkin timbul kebahagiaan yang luar biasa, akan hilang. Yang selama ini hilang akan kembali lagi tuh. Itu rasa cinta bersama keluarga akan kembali lagi. Ya. 10 hari terakhir kepingin sahur bersama keluarga, kita malah sahur di masjid. Iya. Kan gitu. Nah, ini nanti kita sahur bersama di akhir. Justru kan di akhir-akhir Ramadan itu sahur tuh berat. Istri kita tinggalkan, orang tua kita tinggalkan, kita ke masjid dengan khusyuk gitu. Itu kita soleh individu namanya. Sekarang kita soleh secara sosial. Kesolehan kita selama ini yang sudah kita dapat itu kita tularkan kepada anak dan istri kita, kepada keluarga kita. Selama ini yang kita di masjid itu qobliyah, ba'diyahnya lengkap. Nah, sekarang kita bagi full. Bagaimana sekarang di rumah kita pun qobliyah, ba'diyahnya lengkap rawatibnya. Anak istri kita minta untuk qobliyah, ba'diyah juga. Kan lebih berkembang. Ini menjaga keluarga dari neraka ini. Ya, jadi anak salah satu amalnya. Jadi anak kita nanti tahu, oh ternyata ada ba'diyah, ada qobliyah. Lalu anak kita kecil itu. Karena kita mencontohkan langsung. Langsung contoh langsung. Jadi itu mungkin untuk Irman gitu ya. Irman. Iya. Ini dari Eko, Tat, nanya puasanya hari apa jadi, Tat? Waduh, ini ya. Jadi puasanya kita nanti mengikuti pengumuman dari pemerintah aja deh. Oh, Ya nanti dulu. Karena belum. Kalau dari saudara-saudara kita pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah mengumumkan 1 bulan yang lalu bahwasanya insya Allah Ramadan dimulai hari Jumat.
tanggal 24. Tanggal 24 Ya. April sudah mulai. Jadi besok malam kita sudah sahur. Itu menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, tapi kalau menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, karena mereka belum sidang isbat, jadi belum ditentukan ini. Ya, jadi kita belum bisa ngambil sikap. Belum masih sikap. Kita ikutin aja. Mudah-mudahan berdoa bersama tahun ini nggak ada perbedaan. Sama, Amin. ya kan? Biar sama-sama beriringan. Beriringan. Karena ya intinya tidak ada perbedaan sih antara ru'yatul hilal dengan hisab tuh nggak ada bedanya. Cuman ada beda sedikit aja. Itu nggak jadi masalah. Ya, dan mudah-mudahan kayaknya tahun ini mudah-mudahan bersama lah, insyaallah. Itu ya. Pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu bisa menulis di komentar. Ada hal-hal yang ditanyakan terkait Ramadan. Oke, ini ada pertanyaan dari Anggra Aktorah. Kalau di masjid kami sudah sepi, Ustaz, karena yang lain nggak sholat di masjid. Gimana? Hah? Kembalikan. Keluar deh. Udah. Kameranya masih tetap kan? Hah? Keluar. Jadi ke mana? Masuk lagi dari WA. Ya, ahi. Oke, maaf, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Baik, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, Ustaz, dari Ustaz Anggra Oktora. Kalau di masjid kami sudah sepi, Ustaz, karena yang lain nggak sholat di masjid. Boleh tidak kami yang tetangga di masjid ini tetap beribadah di masjid? Ya, boleh. Sebenarnya tidak ada larangan sholat di masjid. Itu kan hanya anjuran untuk sholat di rumah. Tidak dilarang, tidak haram hukumnya, nggak ada yang mengharamkan. Ya, silakan sholat di masjid, tetapi tetap dijaga aturannya dengan baik. Ya, social distancing, distancing apa namanya? Distancing itu tetap dijaga gitu kan. Bahkan sekarang fisikal gitu, physical distancing itu dibuat itu tetap dilaksanakan. Ya kan masjid juga tetap menyelenggarakan azan, tetap azan. Iya, tetap azan. Sholat silakan yang kalau memang sepi dibuat jarak-jarak yang jauh, nggak ada larangan, silakan. Tapi tetap dijaga karena kita tetap berkumpul dengan orang yang tidak kita ketahui. Kita lagi sholat, tahu-tahu ada orang datang dari jauh mampir sholat. Nah, ya, apakah ketika dia datang terus kita pergi kan nggak mungkin. Nah itu khawatir. Yang datang ini siapa orang ini? Khawatir nanti dia orang jauh yang membawa virus COVID yang kita tidak diketahui. Nah itu aja yang dijaga sebenarnya. Dan kalau punya musola sendiri yang pakai kita sendiri lebih aman sebenarnya kan gitu. Tapi ini kan punya orang umum, kita tidak bisa menjaga orang mau masuk atau tidak masuk, itu nggak bisa. Tapi diperbolehkan, silakan. Tetap dijaga aturan yang ada. Karpet digulung, nggak usah pakai karpet lagi, bawa sajadah sendiri, pakai masker, dijaga jaraknya, jangan lupa cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Aturan itu diikutin, silakan dilaksanakan. Oh, jadi masih tetap boleh kan? Boleh, tidak ada larangan. Bukan berarti pemerintah dan majelis ulama itu memberikan anjuran untuk di rumah itu jadi hukumnya haram, tidak. Cuman khawatirnya ya terbawa. Atau kita ini walaupun orang 3 di situ, kita ini sehat-sehat saja, tapi kita OTG tadi, orang tanpa gejala, kumpul dengan orang 2 tadi tertular gara-gara kita. Nah, itu aja yang dipermasalahkan tuh khawatirnya. Kita bisa jaga baik-baik, ternyata nularin orang kan gitu.
Iya benar-benar. Nah, itu. Mungkin itu. Udah ada pertanyaan. Nah jadi misalnya kalau ada yang masjid yang kadang kan masjid itu dia tutup azan, kemudian kalau dia sholatnya tetap sendirian itu nggak apa-apa Tat? Apa ada jamaah lain Nggak apa-apa. Karena memang anjurannya kayak gitu. Jadi masjid tetap mengadakan azan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian marbot, muadzin dengan beberapa orang yang pengurus masjid itu, dan memang mereka sudah terjaga di situlah. Nah, silakan kerjakan di situ. Ya, biasanya yang lain silakan di rumah. Pengurusnya aja kan. Ada 2 atau 3 orang ya, dia yang azan, dia yang sholat di situ. Diperbolehkan. Memang aturan yang dibuat sama majelis ulama kayak gitu. Jadi masjid bukan berarti tutup rapat kemudian nggak ada azan. Nggak, azan tetap ada. Cuman 5 waktu. Aktivitasnya yang dikurangin. Gitu kira. Berkumpul orang banyak dikurangin. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Supriyono, Ustaz. Sepertinya kegiatan menjelang dan selama Ramadan di Masjid kami F Tugumulyo akan berjalan seperti tahun lalu, Ustaz. Apa sikap yang harus Anda ambil? Ikut pemerintah atau terlibat dalam kegiatan itu? Jazakallahu khairan. Ya, saran saya tetap ikuti pemerintah saja. Iya kan? Seandainya ingin berpartisipasi pada bidang yang lain. Untuk sementara ini saran saya ikuti, karena ini bukan hanya pemerintah dan ulama Indonesia yang menganjurkan ini. Ulama dunia. Kemarin Masjid Nabawi juga ditutup. Apa kurangnya sekarang orang di Makkah itu? Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Mesir pun dianjurkan demikian. Sekarang pertanyaannya, kurang apa ulama-ulama itu? Dan seberapa besar ilmu kita? Harusnya kan kita berbanding demikian. Oke, ada ulama di sekitar kita. Seberapa besar ulama yang ada di kita ilmunya dengan ulama-ulama Al-Azhar, dengan ulama-ulama yang ada di Makkah, di Madinah. Mereka pun menutup masjidnya, meniadakan kegiatannya. Iya benar. Nah, gitu. Jadi kita jangan memaksakan diri untuk itu. Nah, lebih baik tetap di rumah, jaga. Nah, mudah-mudahan insya Allah tidak akan mengurangi pahala. Niat kita ini memang ingin ke masjid tetap. Iya, tetap. Niat kita, kerinduannya luar biasa gitu. Ya kan? Tapi ya bagaimana lagi? Kita harus mengikuti ini. Kita harus memotong siklus penyebaran ini gitu. COVID-19 ini. Kalau nggak disebar ke bahaya. Lebih berbahaya lagi nanti ini kalau nggak sampai kita tahan. Makanya kita harus disiplin. Nah, dengan disiplin ini cepat selesai, cepat terputus, ke depan kita bisa beribadah kembali seperti biasanya. Itu harapannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita disiplin, kita berzikir, berdoa dengan Allah di Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan semuanya bersih, kita kembali lagi. Amin. Itu mungkin Pak Supri ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Muhadi Lingga, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sunnah ketika kita bersahur dan saat berbuka, Ustaz? Sunnah-sunnahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sahur itu sunnahnya mengakhiri sahur. Jadi sahur itu di akhir waktu dengan memakan makanan yang sehat tentunya. Di antaranya itu yang bervitamin itu adalah kurma. Maka antara sahur dan berbuka itu tetap menggunakan kurma dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, ketika berbuka puasa, sunnahnya itu mengawali lebih awal berbukanya. Ketika sudah waktunya nggak usah tunggu-tunggu lagi. Nanti ini kayaknya belum. Enggak. Kalau sudah waktunya, jam kita pas, walaupun di radio belum ada azan, di masjid belum ada azan, tapi ke waktu kita sudah pas, selama ini memang pas, kita sudah dapat jadwal imsakiyah, udah pas, udah buka aja. Oke, biasanya kan nunggu dari radio. Radio gitu ya. Ingat di radio itu terkadang nunggu itu ada iklan kan gitu kan. Nah, iklannya belum habis, belum diazankan dengan dia gitu masalahnya. Jadi kita ngikutin sunnah Rasul ketika di awal. Imsakiyah dibagi itu gunanya untuk kita, itu dipakai. Ini imsakiyah udah dibagi, ditempel, sekarang dibagikan ke WA, dibagikan di Facebook.
Tapi azan masih nunggu dari masjid. Ya, benar. Azan masih nunggu dari radio. Padahal orang masjid juga takut mau ke masjid, nanti nggak ada azan-azan sampai Isya. Oh ya benar, pandemi ya itu. Gitu, musim pandemi. Orang jarang-jarang ke masjid, udah ikutin aja. Jadi di awal waktu sunnahnya itu. Di samping yang lain dia makan kurma, ya kan, dengan seteguk air. Kemudian setelah itu sholat dulu, baru nanti makan yang besar. Ya, itu di antara sunnah. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lain sih sebenarnya. Tapi paling utama adalah mengawali. Kalau sahur itu diakhiri, kalau berbuka itu di awal. Di awal. Oke, ini Ustaz ada pertanyaan dari Marta Susanti, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya pandemi ini dikaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman, Ustaz. Sampai ada yang ketakutan beredar info pertengahan Ramadan ini ada Dukhon. Bagaimana hal ini menurut Ustaz? Terima kasih. Saudaraku rahimakumullah, jazakallah kepada Ukhtina Marta Susanti. Ya, hadis tentang dukhon ini hadisnya lemah. Ya. Hadisnya lemah. Dan sesekali sesuatu yang gaib, seperti halnya kiamat itu tidak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW itu tidak pernah meramalkan hal demikian. Kita mempercayai ramalan aja nggak boleh. Kalau sampai ada hadis yang mengatakan demikian, itu hadisnya ramal namanya si hadis itu. Kan meramalkan nanti kalau tanggal sekian bertepatan dengan ini akan terjadi ini, itu ramalan, dan itu tidak sesuai dengan akidah Islam kita. Bahkan kiamat pun Rasulullah tidak tahu kan gitu. Ya, kalau kayak gini berarti kan tahu tanda-tanda kiamat ini kan. Rasul itu cuma memberikan tanda-tanda kiamatnya kan gitu. Ya, tanda-tanda kiamat, harinya dikasih tahu hari Jumat, benar. Tapi kan nggak tahu hari Jumat itu jam berapa, pas kapan, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu itu Allah. Allah saja yang tahu. Rasul nggak tahu, malaikat nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Allah itu menjadi rahasia Allah. Ini kan, apalagi ini sudah detail itu kan. Nanti ada hari Jumat, kalau hari Jumat itu bertepatan dengan pertengahan Ramadan, waduh itu berarti udah siap-siap ramalan namanya itu kan, sudah sudah menjurus ke 1441 Hijriah. Nah, gitu kan ada perhitungan tahun gitu. Ya, jadi kalau menurut saya kita lebih baik tidak mempercayai itu, cuman kita tetap meningkatkan iman dan takwa. Ya kan, ibadah kita bukan karena dukhon. Ibadah kita bukan karena yang lain, tapi lillahi ta'ala. Mau ada dukhon, mau tidak ada dukhon, kita tetap ibadah, menyematkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja. Ya ini lagi rame memang itu. Ya. Gimana tuh, buka sesi pertanyaan lagi? Mungkin nih kita sudah jam 9 ya. Sudah jam. Oh, udah lewat udah. Sudah lewat. Okay. Ada pertanyaan lagi mungkin dari ada satu pertanyaan lagi. Satu sesi lagi. Pertanyaan terakhir. Oke, dari Angga Putra, Ustaz, pertanyaan. Bagaimana cara istiqomah menjalankan ibadah di bulan puasa? Kan kita tahu bahwa Ramadan adalah kesempatan kita menambah pundi-pundi amal ibadah. Ramadan pertama misalnya kita rutin 2 juz setiap sholat wajib. Lalu hari-hari berikutnya kita sudah mulai malas. Bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang pertama itu adalah memperbaiki keimanan. Jadi motivasi kita. Cuman motivasi keimanan ini harus didasarkan atas ilmu. Maka nanti dicari ilmu-ilmu lagi tentang ibadah itu. Bahwasanya semakin akhir Ramadan itu pahalanya semakin besar. Gitu. Semakin akhir Ramadan itu harusnya semakin semangat, bukan semakin kendor. Yang biasanya kita gitu, awal Ramadan itu sudah sahur buat tilawah. Nanti kalau mulai seminggu sudah sahur, tidur lagi. Nah, kita ini harusnya punya ilmu, maka nanti harusnya ada kajian-kajian lagi. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya kayak gini harus tetap nanti kita buat rencana lagi secara virtual untuk menyemangati kita gitu. Ya kan? Bila perlu ada tadarus virtual lah gitu nanti. Ya, sama-sama gitu dalam 1 jam itu. Nah, tadarus semua virtual semuanya berbagi gitu.
Jadi memang harus bersama, kita harus bersama saudaraku rahimakumullah. Ya, memang menjaga keistiqomahan itu sangat susah. Cuman kalau kita memiliki ilmu, insya Allah tidak. Ya kan? Kemudian diatur tenaga, istilah orang sprint, orang lari itu harus diatur tenaganya. Jangan buru-buru kebutnya. Kalau larinya langsung kenceng, Ya, terengah-engah. terengah-engah di akhir gitu. Makanya terus dengan tenaga yang sama dengan mobil lah, motor lah. Pagi-pagi itu jangan begitu di start langsung masuk gigi langsung jalan. Wah, rusak motornya kan gitu kan. Dipanasin dulu gitu. Ya kan, bila perlu ngidupinya jangan pakai start, di engkol dulu berapa kali, jangan dihidupin dulu kontaknya, di engkol dulu 3 4 kali, 5 kali biar olinya naik dulu, basah semua, baru di engkol hidup gitu. Jadi emang harus dikasih pemanasan dulu gitu, sama. Nah, Ramadan ini juga gitu, dipanasin dulu awal. Nah, sampai di akhir baru kita panas, benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, keberkahan, diakhiri dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Ini sudah pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Sebelumnya syukron jazakallahu khair, Ustaz, atas materinya hari ini, dan alhamdulillah ini bisa jadi motivasi bagi peserta tahrib Ramadan virtual ini, Ustaz. Setidaknya walaupun kita tengah di dalam kondisi social distancing, physical distancing karena adanya COVID-19 ini, setidaknya persiapan Ramadan kita tetap matang seperti itu, Ustaz. Tetap ada hikmah yang bisa kita ambil, yang sebelumnya kita Ramadan itu soleh sendiri kata Ustaz tadi, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melibatkan keluarga. Ada hal-hal yang sebelumnya kita lakukan secara individual, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melibatkan keluarga juga dalam melakukan aktivitas ibadah. Dan satu hal lagi tadi, kalimat yang saya senang adalah disiplin, Ustaz. Jadi Ustaz menjelaskan bahwa kita harus disiplin di saat-saat seperti ini. Benar kita ada kerinduan terhadap ketika kita melakukan ibadah, ada kerinduan kita melakukan aktivitas di masjid, tapi disiplin ini yang penting untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Oke, syukran jazakallahu khair, Ustaz, atas materinya pada malam ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut acara tahrib Ramadan secara virtual ini. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.